Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu uji data panel melalui SPSS. Wah, amat lagi makan. Selamat menyaksikan. Pam. Halo guys, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan hasil dari data panel yang kami uji melalui SPSS. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan deskriptif statistik. Ini merupakan hasil dari uji SPSS yang kami lakukan. Berdasarkan hasil uji deskriptif di atas, dapat kami gambarkan distribusi data yang didapatkan adalah yang pertama, variabel literasi keuangan pada X1. Dari data tersebut bisa dikatakan dideskriptifkan bahwa nilai minimum 24, sedangkan nilai maksimum sebesar 40, dan rata-rata literasi keuangan sebesar 34,75, dan standar deviasi data literasi keuangan adalah 3,389. Nah, yang kedua ada variabel persepsi kemudahan penggunaan pada X2. Dari data tersebut bisa kami simpulkan bahwa dideskripsikan bahwa nilai minimum 20, sedangkan nilai maksimum 30, dan rata-rata persepsi kemudahan penggunaan sebesar 26,40, dan standar deviasi data persepsi kemudahan penggunaan adalah 3,389. Yang ketiga, variabel penggunaan menggunakan teknologi pada X3. Dari data tersebut dideskripsikan bahwa nilai minimum 17, sedangkan nilai maksimum 40, dan rata-rata pengalaman menggunakan teknologi sebesar 32,32, dan standar deviasi data pengalaman menggunakan teknologi adalah 4,535. Nah, yang terakhir ada variabel minat penggunaan e-wallet pada Y. Dari data tersebut dideskripsikan bahwa nilai minimum 17, sedangkan nilai maksimum 25, dan rata-rata minat penggunaan e-wallet sebesar 21,80, dan standar deviasi data minat penggunaan e-wallet adalah 1,831. Uji kualitas data. Uji kualitas data ada dua, yang pertama uji validitas dan uji reabilitas. Nah, di uji validitas ini dikatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Begitu juga sebaliknya, apabila R hitung lebih kecil dari R tabel, maka itu tidak valid. Nah, di sini ada tabel SPSS uji validitas. Di sini kenapa ini ada 2 bintang? Itu menandakan bahwa uji itu sudah valid. Nah, cara membuktikan itu sudah valid adalah dengan menggunakan rumus, yaitu rumusnya itu adalah DF sama dengan N dikurang 2. N-nya itu adalah responden, jumlah respondennya. Jumlah responden yang kami gunakan adalah 100. Nah, jadi 100 dikurang 2 adalah 98. 98 ini digunakan untuk mencari R tabel, yaitu R tabelnya adalah 0,196. Kemudian 0,615 itu adalah R hitung dari SPSS tadi. Di sini yang ini 0,615. 0,615 ini lebih besar dari 0,196, artinya valid. Nah, dari tabel tadi bisa dijelaskan bahwa nilai R hitung itu lebih besar dari R tabel berdasarkan uji signifikan 0,05, artinya bahwa item-item tadi itu item-item tersebut itu sudah valid. Begitu juga dengan X2, X3, dan Y-nya. Mencari nilai validnya itu dengan rumus DF sama dengan N dikurang 2. Yang kedua ada uji reabilitas. Uji reabilitas ini dikatakan reliable apabila Cron-Base alpha itu lebih besar dari nilai batas. Nilai batas dari uji reabilitas itu adalah 0,60. Nah, contoh yang kami pakai itu di X1 dari literasi keuangan. Ini ada tabel SPSS-nya. Nah, di sini ada Cron-Base alpha dari X1-nya adalah 0,818.
Kemudian 0,818 ini dia lebih besar dari 0,60 variabel. Interpretasinya adalah dari tabel tadi itu dapat dijelaskan bahwa nilai Cron base alpha lebih besar dari nilai batas yaitu 0,818 lebih besar dari 0,60 yang menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan X1 itu reliable. Begitu juga cara mencari nilai reliable dari uji reliabilitas di X2, X3, dan Y. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik itu ada 4. Yang pertama ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, yang keempat ada uji autokorelasi. Nah, uji normalitas dikatakan normal apabila tingkat signifikasinya lebih besar 0,05, begitu juga sebaliknya jika tingkat signifikasinya lebih kecil 0,05, uji variabel tersebut tidak normal. Uji normalitas kita bisa uji berdasarkan histogram, plot, sama sampel kolimograf. Nah, di sini ada SPSS dari uji normalitas. Di sini ada SPSS dari uji normalitas. Yang akan saya uji yaitu uji dari histogram. Di sini ada diagram dari histogram. Nah, di sini kan dia membentuk kayak gunung. Kalau apabila dia seperti ini, itu artinya uji dari histogram tersebut itu normal. Yang kedua adalah uji plot. Katakan normal apabila garis abu-abu ini mengikuti garis hitam ini, itu berarti normal. PP plotnya itu berarti normal. Selanjutnya yaitu uji sampel kolimograf Smirnov. Tingkat signifikasinya itu lebih besar dari 0,05. Sampel kolimograf Smirnov yaitu ada SPSS-nya, ini dia. Nah, yang kami ambil yaitu yang sing paling bawah 200 0, jadi 0,200 itu berarti lebih besar dari 0,05 bahwa variabel data tersebut berdistribusi normal. Yang kedua ada uji multikolinearitas. Variance inflation factor. Jika variance inflation factor di bawah atau lebih besar dari 10 dan tolerance value di atas 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas. Interpretasinya berdasarkan pada tabel diketahui bahwa nilai variance inflation factor variabel X1 dari SPSS ini. Nah, ini adalah SPSS dari uji dari multikolinearitas. Nah, yang di sini yang akan kami uji yaitu dari X1-nya collinearity tolerance ada 0,624, statistik FYF 1,603. Diketahui bahwa nilai variance inflation factor variabel literasi keuangan X1 dan variabel persepsi kemudahan penggunaan S2 dan variabel pengalaman menggunakan teknologi S3 adalah 1,603 yang tadi SPSS dari literasi keuangan lebih besar dari 10 dan nilai tolerance lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance value 0,624 lebih besar dari 0,1 maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Jika scatter plot dengan mengambil kesimpulan jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah atau membentuk suatu pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Di sini SPSS dari heteroskedastisitas itu ada diagramnya yaitu scatter plot. Nah, dari total minat penggunaan e-wallet ini scatter plotnya titik-titiknya itu menyebar. Nah, berarti bahwa variabel tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang keempat adalah uji autokorelasi. Yang pertama, jika D lebih
kecil dari DL atau D lebih besar 4 min DL, maka hipotesis 0 ditolak, artinya terdapat autokorelasi. Yang kedua, jika D lebih kecil 4 min DU, maka hipotesis 0 diterima, artinya tidak terdapat autokorelasi. Jika DL lebih kecil DU atau 4 min DU lebih kecil D lebih kecil 4 min DL, artinya tidak ada kesimpulan. Hasil uji autokorelasi Durbin Watson. N itu artinya responden. Nah, responden kami di sini ada 100. D itu Durbin Watson, kami yaitu 2,033. Nah, dari SPSS kami itu kalau autokorelasi itu diambil dari model summary, yaitu Durbin Watson kami 2,033. Nah, kami taruhkan di sini DL dan DU. Kenapa 1,6131 dan DU-nya 1,7364, yaitu dari tabel Durbin Watson ini. Nah, yang kami ambil itu K3 karena kami punya variabel sampai S3. Karena responden kami sampai 100. Di sini kami pindahkan ke DL, berarti DL-nya sama dengan 1,6131 dan DU-nya sama dengan 1,7364. Berarti 4 min DL sama dengan 4 min 1,6131 sama dengan 2,3869. Selanjutnya 4 min DU sama dengan 4 min 1,7364 sama dengan 2,2636. Hasilnya yaitu kami ambil yang dari nomor 2. DU lebih besar D lebih besar 4 min DU sama dengan 1,7364 lebih besar 2,033 lebih besar 2,2636. Kesimpulannya berarti tidak terdapat autokorelasi. Uji regresi linear berganda. Berikut adalah hasil dari SPSS-nya. Uji regresi linear berganda yang kita ambil yaitu koefisiennya, yang mana di sini ada nilai konstantanya. Hasil perhitungan regresi linear berganda berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai konstanta nilai A sebesar 8.511 dan untuk literasi keuangan nilai beta sebesar 0,148, sementara persepsi kemudahan penggunaan nilai beta sebesar 0,207 serta pengalaman menggunakan teknologi nilai beta sebesar 0,082, sehingga dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Rumus Y sama dengan A tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah beta 3 X3 tambah E. Y sama dengan 8.511, yaitu diambil dari nilai konstanta yang di atas, tambah 0,148 X1 tambah 0,207 X2 tambah 0,082 X3 tambah E, yang berarti nilai konstanta minat menggunakan e-wallet sebesar 8.511 yang menyatakan jika variabel X1, X2, X3 sama dengan 0, yaitu literasi keuangan, persepsi kemudahan penggunaan, dan serta pengalaman menggunakan teknologi, maka minat penggunaan e-wallet adalah sebesar 8.511. Koefisien X1 sebesar 0,148, berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel X1 sebesar 1%, maka minat penggunaan e-wallet meningkat sebesar 0,148 atau 14,8%. Atau sebaliknya, setiap terjadi penurunan variabel X1 sebesar 1%, maka minat penggunaan e-wallet menurun 0,148 atau 14,8%. Koefisien X2 sebesar 0,207, berarti setiap terjadi peningkatan variabel X2 atau persepsi kemudahan penggunaan sebesar 1%, maka minat penggunaan e-wallet meningkat sebesar 0,207 atau 20,7%. Atau sebaliknya, setiap terjadi penurunan variabel X1 atau persepsi kemudahan penggunaan sebesar 1%, maka minat penggunaan e-wallet menurun 0,207 atau 20,7%. Koefisien X3 sebesar 0,082, berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel X2 atau pengalaman menggunakan teknologi sebesar 1%, maka minat penggunaan e-wallet meningkat sebesar 0,207 atau sekitar 8,7%. Atau sebaliknya, setiap terjadi penurunan variabel X1 pengalaman menggunakan teknologi sebesar 1%, maka minat penggunaan e-wallet menurun
0,082 atau 8,7%. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan, persepsi kemudahan penggunaan, pengalaman menggunakan teknologi berpengaruh terhadap minat penggunaan e-wallet. Uji hipotesis. Yang pertama uji T. Interpretasinya nilai signifikan kurang dari 0,05, maka dikatakan memiliki pengaruh signifikan. Nilai T hitung lebih dari nilai T tabel, maka dikatakan memiliki pengaruh signifikan. T tabel sama dengan T alpha bagi 2 perbandingan N sebagai responden dikurang K sebagai variabel dikurang 1. A sama dengan 5% sama dengan T 0,05 dibagi 2 perbandingan 100 dikurang 3 dikurang 1 sama dengan 0,025 perbandingan 96. Hasil 1,985 didapat dari titik presentase distribusi F dengan di 0,025 di bagian 96. Pada bagian ini. Selanjutnya, variabel X1 terhadap Y nilai signifikan 0,000 kurang dari 0,05. T hitung lebih dari T tabel. 5,912 lebih dari 1,985 didapat dari hasil nilai T tersebut. Terdapat dari hasil nilai T pada bagian ini. Selanjutnya, interpretasi sesuai dengan tabel ke 4.1 yaitu hasil uji T atau parsial menunjukkan bahwa nilai signifikan berpengaruh literasi keuangan atau X1 terhadap penggunaan e-wallet atau Y adalah 0,000 kurang dari 0,05 dan nilai T terhitung 5,9112 lebih dari nilai T tabel 1,985. Maka HO1 ditolak dan HA1 diterima. Artinya terdapat minat penggunaan e-wallet secara signifikan. Begitupun seterusnya terhadap variabel X2 dan variabel X3. 2. Uji F. X1, X2, dan X3 terhadap Y nilai signifikan kurang dari 0,05. Nilai F hitung lebih dari nilai F tabel. Nilai F tabel sama dengan 3,09. Nilai 3,09 itu dari titik presentasi distribusi F 0,5 dibagian ke 100 untuk bagi pengambilan kedua. Selanjutnya nilai signifikan 0,000 kurang dari 0,05. Nilai F hitung 18,302. Hasil tabel ANOVA nilai F 18,302 didapat dari tabel yang ada di SPS. Hitung 18,302 lebih dari nilai F tabel 3,09. Interpretasinya, dari tabel tersebut dapat diketahui nilai signifikan untuk pengaruh literasi keuangan atau X1, persepsi kemudahan penggunaan atau X2, dan pengalaman penggunaan teknologi atau X3 terhadap minat penggunaan e-wallet atau Y adalah sebesar 0,000 kurang dari 0,05 dan F hitung 18,302 lebih dari nilai F tabel 3,09. Hal tersebut membuktikan bahwa HO3 ditolak dan HA3 diterima. Artinya terdapat X1, X2, dan X3 berpengaruh secara signifikan. Yang ketiga yaitu uji determinasi koefisien determinasi. Dapat dilihat bahwa nilai R adalah 0,603, nilai R square 0,364 pada tabel berikut. Uji koefisien determinasi berdasarkan hasil dari tabel summary bahwa besaran nilai R sama dengan 0,603 dan nilai koefisien determinasi R square sama dengan 0,364. Maka berdasarkan hasil olahan SPSS 25.0 for Windows dan dengan rumus KP sama dengan 0,364 kali 100%, hasilnya sama dengan 3
76,4%. MK menunjukkan bahwa pengaruh yang disumbangkan oleh variabel bebas X1 dan X2 terhadap variabel Y persen, sedangkan sisanya 63,6% dipengaruhi di luar variabel tersebut. Sekian presentasi dari kami. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.